Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ambadu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan kepada umatnya yang senantiasa patuh taat terhadap perintahnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melaksanakan P5 dan PPRA ya. Ini mungkin perdana ya, perdana P5 dan PPRA. Ada yang tahu P5 itu apa artinya? Hah? Bukan praktek, non? Project penguatan profil Pancasila. Kalau PPRA, nah itu yang materi yang kita akan bahas insya Allah. Bagaimana? Saya bertanya kabarnya sehat? Amin ya. Sebelum kita mulai ke program atau pembelajaran P5 ya, kita berdoa dulu. Silakan berdoa. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dan PPRA saya absen dulu ya. Pareun. Siap, saya absen. Abdillah hadiroh, bagus. Ajeng, Ali, Erlisa, Erli, Kaila, Kartina, Kenzi, Roh, Levi, Marsha, Muhammad Rafi, Muhammad Rizki, Diro, Mutia, Natasha, Nursyam, sakit, Novalia, Raya, Raihan, Resti, Reva, Revino, Rehandra, Rifki, Riomi, Salma, Seli, Sela. Ini ikonnya Siti. Siti hadir. Tasya, Tia, Kuye, Vina, Widya, hadiroh. Yulaila, Zahra, hadiroh. Alhamdulillah, berarti yang tidak hadir Nusam sakit ya. Semoga Allah sembuhkan. Baik, sebelum dimulai materi kali ini, dirapikan bajunya ya, supaya bajunya rapih. Biasakan pakai ikat pinggang. Kalau bahasa bobojong nama beber. Ya, beber baca pemumpuk atulah beber. Ya, seperti itu. Jadi biar rapi. Perempuan juga sama ya, seperti itu. Sudah rapi? Sudah. Baik. Sekarang materi yang akan kita bahas yakni tentang maju.
Baik. Kita akan melaksanakan P5 dan PPRA. Tadi P5 itu apa? Project, profil, penguatan, pelajar Pancasila. Kalau PPRA, profil, pelajar, rahmatan lil alamin. Baik, coba siapa yang bisa, nggak apa-apa ya, searching juga. Dimensi tentang P5. Ayo, dimensi P5. Nah, so ini ada dimensinya, ya. Silakan. Dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berbineka global. 5. Bernilai kritis. 6. Kreatif. Nah, ada 6. Ada berapa? 6. Dimensi yang kita akan bahas, kita terapkan, yakni dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, seperti itu. Kemudian PPRA, silakan. PPRA. Dia. Pelajar rahmatan lil alamin merupakan pelajar Pancasila yang bertakwa, berakhlak mulia, serta moderat dalam beragama. Secara khusus, sosok pelajar rahmatan lil alamin ini mampu menjawantahkan 10 nilai-nilai. Nah, ada 10. Kalau P5 ada berapa? 6. Kalau PPRA ada 10. Lanjut. Yang pertama ada berkeadaban atau ta'adub, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter identitas, dan integritas. 2. Keteladanan atau qudwah, yaitu kepeloporan, panutan inspirator, dan tuntunan. 3. Kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatanah, yaitu sikap menerima keberadaan negara, nasionalisme, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia. Yang keempat, mengambil jalan tengah atau tasawuf, yaitu pemahaman dan pengalaman beragama yang tidak berlebih-lebihan atau ifrat, dan juga tidak abai terhadap ajaran agama atau tafrid. 5. Berimbang atau tawazun, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik dunia maupun ukhrawi. 6. Lurus dan tegas, i'tidal, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. 7. Kesetaraan atau musawah, yaitu persamaan, tidak diskriminatif kepada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. 8. Musyawarah atau syura, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. 9. Toleransi atau tasamuh, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan maupun berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang ke-10, dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikor, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Baik, itulah PPRA ya. Jadi ini gambaran sebelum dimulai bahwa apa itu P5 dan apa itu PPRA. Jelas P5 itu sudah ditentukan ya, kita menginduk ke Dinas Pendidikan ya, sedangkan PPRA itu profil pelajar rahmatan lil alamin sesuai dengan kebutuhan yang sudah diterapkan oleh Kementerian. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen. Tadi dimensi. Dimensi apa yang pertama itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman. Ya, itu dimensinya. Elemennya apa? Tentang akhlak beragama. Kita bisa lebih jelas yang ada di papan tulis. Saya sudah siapkan di sini. Pelajar Pancasila mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih dan sayang. Ia juga sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang mendapatkan amanah dari Tuhan sebagai pemimpin di muka bumi yang mempunyai tanggung jawab untuk mengasihi dan menyayangi dirinya sendiri
sesama manusia dan alam, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ya, ini sudah dikonsepkan penjelasannya seperti ini, bahwa kita itu sebagai makhluk yang diberikan amanah oleh Allah sebagai pemimpin. Apa bahasa Arabnya pemimpin di muka bumi? Khalifah. Ya, jangan alergi ketika mendengar khalifah. Ya, khalifah itu identik dengan teroris, salah. Justru yang ngomongnya, ya kemudian jenggotan teroris, sedih. Ya, itu jangan. Itu nggak boleh punya stigma yang negatif. Ya, khilafah itu adalah pemimpin. Ya, kalian di muka bumi ini pemimpin. Dan nanti setiap pemimpin akan dimintai, lebih berat tirindu, benar aslinya ya mah. Serius ya. Jadi pemimpin di muka bumi. Nah, pelajar Pancasila senantiasa menghayati dan mencerminkan sifat-sifat ilahi tersebut dalam perilakunya di kehidupan sehari-hari. Ya, penghayatan atas sifat-sifat Tuhan ini juga menjadi landasan dalam melaksanakan ritual ibadah atau sembahyang sepanjang hayat. Pelajar Pancasila juga aktif mengikuti acara-acara keagamaan dan ia terus mengeksplorasi guna memahami secara mendalam ajaran, simbol, kesakralan, struktur keagamaan, sejarah, tokoh penting dalam agama dan kepercayaannya serta kontribusi hal-hal tersebut bagi peradaban dunia. Ya, harus paham akhlak beragama elemennya seperti itu. Kemudian selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, profil pelajar rahmatan lil alamin. Tadi ada dimensi, ada elemen. Sekarang sub elemennya. Apa sub elemennya? Mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita sebagai hamba Allah itu supaya lebih dekat, supaya lebih kenal? Apa salah satunya? Ibadah. Kemudian bisa, apalagi? Itu hasilnya bertakwa. Apalagi prosesnya? Bagaimana? Coba saya bertanya. Kamu nanya. Kalian pernah ke tempat camping, ke gunung? Kalian apakah pernah merasakan, ya Allah, ketika masuk ke tempat perkemahan alam, suasana gunung, ya, cek bahasa Sunda nama, apakah yang ada dalam hati kalian? Naon ada dalam hati kalian teh? Apa? Takjub, bersyukur. Ternyata Allah itu menciptakan alam ini dengan sebaik-baiknya, indah, beautiful lah. Kalau ayah mah apple meledak, beautiful, ya, indah. Siapa yang bisa membuat keindahan alam tersebut? Manusia atau Allah? Manusia mah tidak bisa membuat seperti itu. Ya, kalaupun toh bisa membuat, itu hanya sementara. Nah, itu salah satu. Oh, ternyata Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau suasana menjelang senja. Senja kita, kalian ke camping dulu di mana? Di Baros kan? Kalau lihat di situ, aduh Masya Allah, gunung-gunung. Tahu gunung? Nah, sunset, asaulah sunset we, ya, seperti itu ya. Itu indah. Ya, screen SS berartinya screenshot. Itu indah. Ternyata yang menciptakan itu hanya Allah. Apalagi menjelang senja. Ya, itu kita bisa takjub atas ciptaan Allah. Syukuri. Dan nanti di akhirat, di hari akhir kiamat, gunung-gunung tersebut bagaikan inai-inai. Anai-anai atau inai-inai? Inai-inai. Eta gunung anu gede, komo anu leutik. Ya, bener tuh? Gunung anu gede bakal meletus. Bener? Komo anu gunung andai gitu nya. Gunungna teh Gunung Gogog benernya gitu ya. Itu Gunung Gogog. Ya. Nah, sekarang ada akhir fase.
akhir fase di dalam penguatan proyek ini, yakni menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadahnya, baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial. Personal teh berarti personal sendiri, alone ya, sendiri ya, maupun sosial. Sosial berarti hubungannya dengan masyarakat orang lain seperti itu ya. Nah, sekarang alur ya, ada alur kegiatan ini. Bapak akan mengenalkan ya bagaimana membangun kesadaran kalian terhadap tema yang dipelajari. Ya, dimensi yang kita terapkan itu apa tadi? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia ya. Kalau elemennya apa? Akhlak beragama ya. Berarti kita nanti aksinya itu kalian mengidentifikasi, kemudian yang kedua mengidentifikasi tentang apa? Tentang sholat duha yang berhubungan dengan sholat duha. Yang kedua kalian praktek apa? Sholat duha ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ya, Bapak akan mengenalkan bahwa tema yang akan dilaksanakan yakni tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa maksudnya? Kita kaitkan kebiasaan yang diterapkan di SMA Hanaya 1 Pamumpek, terutama pas hari Jumat. Ya, ada apa Jumat itu? Jumanji. Apa Jumanji itu? Jumat Handayani Hiji. Ya, Jumanji. Ya. Ritualnya seperti apa kebiasaannya? Sholat duha, ceramah, membaca Quran, dan bersih-bersih ya. Jangan lupa kalian di sini bersih-bersih, ID mah tara ya, kacida. Itu serima curiga. Kemudian ada juga apa? GSH ya. GSH apa? Gerakan Sosial Handayani itu ya. Nah, di sini keberagaman budaya di lingkungan sekitar, yakni tadi Jumanji. Naon Jumanji teh? Jumat Handayani Hiji. Jumanji ya, lain Panji Milenium bukan ya. Jumanji, yakni pelaksanaan sholat duha ya. Nah, selanjutnya kontekstualisasi di sini mengenali permasalahan di lingkungan sekitar terkait dengan topik. Apa topiknya tadi? Ya, kita akan melaksanakan sholat duha. Apa permasalahannya? Ada tahu? Siapa yang bisa salah satu menyebutkan permasalahan ini diangkat? Sholat duha ini salah satunya apa? Apa? Menggali permasalahan di sekitar kita sehingga kita bisa mengamalkan, bisa melaksanakan sholat duha. Apa salah satunya? Ya, kaitkan tadi dengan hubungan kita kepada Allah. Apa? Apa? Sholat duha teh berarti sholat sunnah yang dicontohkan oleh Rasul. Ini harese atau hiji sunnah yang dicontohkan oleh Rasul. Yang kedua berarti apa yang dikerjakan, yang diamalkan oleh Rasulullah berarti ada mendapat manfaat, berarti ada keutamaan dan pahala. Ya, pahala buat bapak-bapak, kalau ibu-ibu buhala. Kemudian apalagi? Mengisi waktu luang. So, waktu luang fokus karena HP. Mau tidur? Bangun tidur? HP.
Astagfirullahaladzim. Kebayang mun lamun sangkakala eta ditiup ku malaikat. Muka lo status. Astagfirullahaladzim. Status. Kalau malaikat antosan ngina status. Aduh, trompet. Bunyi yang kedua ditiup oleh malaikat. Malaikat siapa? Kebayangnya, tapi tong dibayangkeun teu manfaat. Ya. Yang ketiga, bukti apa? Mengaktualisasikan cinta kepada Allah. Yang terakhir, yang kelima, memberikan ketenangan pikiran. Ya. Satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW, ada keutamaan dan paha. Nah, yang ketiga, mengisi waktu luang atau kosong. Yang keempat, mengaktualisasikan bukti cinta kepada Allah. Yang terakhir, memberi ketenangan pikiran atau jiwa. Cobaan weh, pasti. Jadi niatnya ulah kieu, ya Allah, da salat duha mah bakal ngabeungharkeun. Pernah mendengar enggak? Nah, itu yang harus dikoreksi. Manya kita salat duha terus we ngapoe usaha henteu. Berarti ada yang salah. Ya, punten. Ada sosok alim. Sosok alim tiap waktu ke masjid. Sebelum sholat subuh ke masjid. Terus we make jubah. Make sorban. Sorbana siga monas dimonyongkeun. Mun aya mah siga miksu merenya. Bisa dilamot. Kemudian dia itu fokus sampai malam di masjid. Sedangkan dia punya istri dan anak-anak. Tapi dia tidak bekerja. Apakah cukup seperti itu? Tidak. Tapi dia pede. Tungtungna PDUT. Hah? PDUT non? Pedut. Pede tadinya. Tadina pede, percaya diri. Wah, dah saya mah kalau ngadoa terus, ya Allah, mudahkanlah rezeki, tapi itu usaha. Hanya sekedar menggantungkan tetangganya itu nggak boleh. Ya nggak boleh, berarti nggak boleh. Ya hati-hati, seperti itu. Nah, sekarang ke aksi ya. Ada aksinya. Di sini kita merumuskan berbagai kegiatan. Salah satunya kita akan mengerjakan mengidentifikasi tentang sunnah sholat duha. Cari. Satu. Ya, yang kedua, apa keutamaan dan pahalanya? Yang ketiga, mengisi waktu yang luang atau kosong. Yang keempat, mengaktualisasikan cinta kepada Allah. Yang terakhir, memberikan ketenangan. Ya, dan yang kedua, praktek sholat duha. Jadi setelah itu kita akan melaksanakan aksi ya berupa melaksanakan sholat duha seperti itu. Nah, setelah itu ya kita lanjut ke refleksi ya, refleksi melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan hal yang perlu diperbaiki. Silakan, siapa yang bertanya dievaluasi ketika setelah melaksanakan sholat duha. Cari tanah, ame itu ingin video ini. Apa? Sholat duha. Silakan, yang belum paham apa? Sok. Kalau sholat sunnah duha itu bisa dimaksimalkan berapa rakaat? Baik, ya. Sholat duha itu yang dicontohkan, yang disunahkan itu 2 sampai 4. Ya, walaupun ada juga yang memiliki pendapat lebih dari itu. Silakan. Ya, seperti itu. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Bahkan jangan berpatokan pada surat-surat tertentu kalau tidak ada dalilnya. Ya, kalau tidak ada keterangan, tidak ada dalilnya. Pak, saya teh mau sholat duha, tapi surat ad-duha sama asyam belum hafal. Paksakan, sudah hafalin aja yang sudah hafal. Amalkan yang sudah kalian hafal. Tong maksakan. Tapi kita di rumah paksakan supaya hafal ayat tersebut. Paham? Nah, kemudian kita juga harus ketahui sebelum sholat duha ada sholat syuruk. Ya, syuruk. Syuruk itu
setelah fajar, namanya matahari terbit sampai ke duha itu syuruk. Ya, harus ketahui juga. Itu bagaimana keutamanya luar biasa, ya, seperti itu. Ya, ada lagi tentang sholat duha. Apa? Pemimpin sholat duha berjamaah, sholat duha dikeluarkan atau enggak, Pak? Baik, ya. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Pak, bagaimana sholat duha berjamaah? Kita lihat konteksnya dulu. Konteksnya kalau pembelajaran seperti Bapak di sekolah, ngaimaman, sholat duha itu mah untuk pelajaran boleh. Paham? Tapi kalau tiap hari bagaimana, Pak? Ya masing-masing. Tapi kalau untuk di momen tertentu berjamaah boleh. Ya, ini momen tertentu kan? Karena waktunya terbatas, ya. Karena kita mah bukan pesantren. Ya, paham? Dengan melaksanakan sholat duha juga bersyukur Bapak mah aslina. Ya, ada perubahan. Mau tadi tara sholat dipaksa sholat. Jangan sampai kalian sholat berjamaah diantarkan ke masjid. Paham tuh? Asli. Hah? Ulah sampai ketika dibawa ke masjid teh disolat jamaahkeun. Tapi posisi nu sholat disolatkeun anak lain posisi sholat tapi disolatkeun. Berarti entos meninggal. Ya. Hati-hati. Gunakanlah waktu masa muda kalian sebelum masa tua. Jadi jangan happy-happy ya. Jangan seperti itu. Apalagi? Tadi ada 2 pertanyaan apa? Oh, waktunya. Nah, ini ya. Jadi sebelum matahari terbit. Nah. Ya. Dari seperti itunya antara jam 10-an lah. Sampai jam 10-an. Ya. Kita lihat kalau matahari sudah lumayan, ya kita juga harus tahu perhitungan ya. Da zaman dulu mah nggak ada jam, cukup dengan tongkat. Ya, Kenji bayang-bayangan anak untuk keluar, bobo jurig bukan ya. Tapi itu waktu sholat apa? Matahari di depan gitu ya, seperti itu. Gitu. Bagus ya, pertanyaan tersebut harus kita dalami juga ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah nanti kita tindak lanjuti proses untuk perbaikan. Salah satunya tadi perihal mengidentifikasi tentang sholat duha. Yang kedua kita memperbaiki menindaklanjuti praktek pelaksanaan sholat duha yang kalian kerjakan. Bagaimana supaya tertib ya sholat itu tumanina khusyuk ya kita juga harus persiapkan. Jangan sampai pikiran kita kalau bahasa cirum nama kamana karep ya, tapi pikiran kita fokus, kita belajar, sama-sama belajar supaya apa? Kualitas ibadah yang kita kerjakan walaupun ini sholat sunnah manfaatnya luar biasa dan diniatkan dalam hati ikhlas karena Allah. Ya, segala kebaikan itu harus kita paksakan. Doanya tahu? Doanya ikuti saya. Allahumma paksakan. Itu salah satu doa ketika kebaikan hese dikerjakan. Ya itu doa. Allahumma paksakan ya Allah, saya memaksakan ini amalan soleh yang luar biasa. Harus dipaksakan. Ya, seperti itu. Ya. Baik, anak-anak semuanya kita ke kontekstualisasi materi. Silakan sebelum pelaksanaan sholat duha kalian identifikasi mengenai satu sunnah sholat duha itu seperti apa. Yang kedua keutamanya seperti apa, pahalanya juga. Yang ketiga mengisi waktu luang apa, jabarkan. Yang keempat mengaktualisasikan cinta kepada Allah. Dan yang kelima memberikan ketenangan pikiran. Silakan kalian identifikasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
buat 5 kelompok. Paham? Laki-laki 1 kelompok, perempuan 4 kelompok. Ya, Geni pindah ke itu. Ya, sementara. Nanti kita seperti biasa mempresentasikan. Paham? Baik, silakan posisinya diatur-atur dan tolong berikan jalan buat saya berjalan-jalan. Silakan per kelompok. 5 kelompok. Ya, lelaki 1 kelompok, perempuan 4 kelompok. Silakan. Ini nanti kelompok 1 tentang bagaimana atau sunnah sholat duha seperti apa. Kelompok 2 nanti cari keutamaan pahala sholat duha. Yang ketiga cari tentang mengisi waktu luang dalam melaksanakan sholat duha. Iya, 4 kelompok perempuan, 1 laki-laki, jadi 5. Bebas lah Bapak Mat, bebas sama. Yang penting seimbang. Silakan. Enggak. Sok gabung aja lah, nggak apa-apa lah. Sok bawa enjoy aja. Boleh. Nyeri hati. Nyeri hati. Belah mana nyeri hati nak? Kebalon capian. Satu, 2, 3, 4 ya. Sok nggak apa-apa, ini 3. Nggak apa-apa. Sok, biar cepat. Ini tentang sunnah sholat duha. Ini tentang keutamaan dan pahala. Ini tentang mengisi waktu luang. Ini tentang mengaktualisasikan cinta kepada Allah. Ini tentang memberikan ketenangan pikiran. Nanti setiap kelompok, ya sambil dengarkan aja. Saya kasih waktu 10 menit ya. 10 menit, silakan. Boleh searching, silakan. Ada bawa kabel yang tipe biasa. Yang sukirin kesempatan. Kalau itu ada air. Paham?
menit ya. Ya Kak. Silakan. Guys, tapi macam Inggris kira ada Menjanjikan akan tinggal kayak kapal terbalik. Tapi raminya kayak di kapal terbalik. Lima menit lagi ya. Apa? Nanya bukti orang teh salah satu kepatuhan orang kepada Allah gitu. Mengaktualisasikan cinta kepada Allah. Jadi kita sebagai orang hamba memanfaatkan waktu luang kita, salah satunya kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni tadi apa tentang sholat duha. Boleh sangkut pautkan dengan itu. Ada sunnahnya juga. Kayak mengaktualisasi dari semuanya itu mah. Kaitkan yang sholat duha. Gampang lah sebenarnya. Lihat kayaknya. jadi pemahaman Hah? Nya kaitkan bahwa salah satu bukti cinta kita kepada Allah, salah satunya adalah mengerjakan amalan sunnah yang dicontohkan Rasulullah, yakni sholat duha. Karena sholat duha jabatkan gitu, gampang gitu. Bapak. Sok. Bisa kamu Pak. Nah nanti kamu pahala bikin layar kita terus dihandapna nama kelompok kamu yang ketiga bikin layar isi waktu luang tentang sholat.
keduanya nama anggota Iya, salah satu nama. nanti bapak ditampilkan di video. Kalian nanti buat flyer, poster, tentang bukti mengaktualisasikan cinta kepada Allah, kata-kata saja di bawahnya nama-nama. Kayak poster kayak gini. Good. Kalian buat poster tentang memberikan ketenangan pikiran dalam mengamalkan suatu hak. Di bawahnya slide kedua nama-nama. Tunggu sama saya. Empat, jadi yang lebih. Ya, semangat. 2 menit lagi ya. Cinta formal, cinta orang kepada Allah, kan dengan melaksanakan suatu hal, kita memanfaatkan waktu yang ada dengan dan ingat, tambahkan yang berkaitan dengan suatu hak. Apakah kalian dengan proses sholat kalian, sholat kira sholat duha, ya gampang lah, insyaallah. Kalian Islami.
Siapa yang sulit? Singkatan, singkatan. Hasil. Kamu tuh Wadah deh. biasa bawana, slide kaduana, nama-nama. Nah, siapa yang sudah? Kita presentasikan. Nah, sudah. Buruan. Besok. Hari ini. Udah aja. Itu jam itu segala. Ya, Pak. Aduh, kita segala ya. Oh, Beres? Ini Bapak, liatin Bapak. Mana? Coba. Asli. Nah, ya. Di bawah. Tapi sama mic-nya. Pak, ini Pak Dela. Cowok. Iyalah karunya. Sama tuh, semangat. Ayo teh, depan. Berurutan. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan tentang keutamaan dan pahala ganjaran sholat duha. Ada keistimewaannya. 1. Sholat duha adalah sedekah. 2. Sebagai investasi amal cadangan. 3. Keuntungan yang besar. 4. Dicukupi kebutuhan hidupnya. 5. Pahala haji dan umroh. 6. Diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di laut. 7. Istana di surga. Yang kedua ada keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan dicukupkan rezeki bagi orang-orang yang mengerjakan sholat duha. Selain itu, pahala dari sholat duha ini seperti layaknya orang yang sedang pergi haji dan umroh. Ada juga ganjaran pahala sholat duha, yaitu memperoleh ganimah atau keuntungan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mau tanya Pak. Hah? Ya, ayo.
tiluan heula ame salat duha. Nih. Salat duha. Yo teh, salat duha teh. Biar cepat. Ini kita sedayana. Wah, ini berjamaah masing-masing. Hah? Berjamaah. Bisa. Pak, pembukaannya biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mendeskripsikan tentang sunnah salat duha. Salat duha hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, sebab Rasulullah senantiasa mengerjakan dan berpesan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan salat duha yang diberikan Rasulullah kepada satu orang juga berlaku untuk seluruh umat, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kekhususan hukumnya bagi orang tersebut. Salat duha adalah salat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari, dimulai ketika matahari mulai naik sepenggalan atau setelah terbit matahari sekitar jam 7 sampai sebelum masuk waktu zuhur. Ketika matahari belum naik pada posisi tengah-tengah, namun lebih baik apabila setelah matahari terik. Salat duha sekurang-kurangnya terdiri dari 2 rakaat. Tidak ada batasan yang pasti mengenai jumlahnya. Namun terkadang Rasulullah mengerjakannya 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, bahkan lebih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti udah salat duha, videona play maksudnya. Siapa yang bagian video? Ya, silakan. Aku mau berjamaah kemarin Pak. Yang enggak tahu perempuan yang enggak sholat. Tok. Iya tuh. Kuali coba kita biasa atau rek abi tapi abi mau make bencana Baik mana naon? Baik. asli bukan abi mau bencana rek Baik mana abi naonnya? asli. Silakan rapikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini, kami akan menjelaskan keutamaan salat duha. Salat duha menenangkan pikiran. Yang artinya Berdirinya kelompok kami di sini, kami akan menjelaskan tentang salat duha menenangkan pikiran. Ya kan? Oleh ya Aji, setelah melaksanakan sholat wajib 5 waktu dalam sehari, ada baiknya juga kita menambah amal ibadah dengan melaksanakan sholat duha. Tujuannya tentu untuk menambah amal ibadah dengan tekad mencari ketenangan jiwa. Adapun pengertian sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 7.30 pagi hingga sebelum masuk waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Menurut Zaid bin Arqam, Nabi SAW keluar menuju tempat ahli Quba. Di kala itu, mereka sedang mengerjakan sholat duha. Baginda bersabda, "Inilah sholat orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu di waktu anak-anak unta telah bangkit karena kepanasan waktu duha." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi. Sedangkan dalam pelaksanaan sholat duha, minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dilakukan secara munfarid, yaitu tidak berjamaah.
Adapun manfaat atau faedah sholat duha yang dapat diperoleh dan dirasakan oleh orang yang melaksanakan sholat duha adalah dapat melapangkan dada dalam segala hal, terutama dalam hal rezeki. Sebab banyak orang yang terlibat dalam hal ini. Terlebih lagi, sholat duha tidak hanya berguna untuk mempersiapkan dan menghadapi hari dengan rangkaian gerakan teraturnya, tetapi juga menangkai stres yang mungkin timbul dalam kegiatan sehari-hari, sesuai dengan keterangan dari Dr. Kazim tentang sholat. Dr. Ibrahim Kazim, seorang dokter, peneliti, serta direktur dari Trinidad Islamic Academic menyatakan bahwa gerakan teratur dari sholat menguatkan otot beserta tendonannya, sendi serta berefek luar biasa terhadap sistem kardiovaskular. Ada ketenangan yang lenyap karena tubuh secara fisiologis mengeluarkan zat-zat seperti ekopolin dan endorfin. Zat ini sejenis morfin, termasuk opiat. Efek keduanya juga tidak berbeda dengan opik lainnya. Berbeda zat ini alami diproduksi secara oleh tubuh sehingga lebih bermanfaat dan terkontrol. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres belum? Kamu beres sholat? Kenji mana? Beres sholat? Beres sholat langsung ke ibu. Sholat lah. Video nak ada. Oke, Kenji video nak. Geser teh. Terus. Oke. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Di sini kami akan membacakan tentang mengaktualisasikan kecintaan Allah terhadap sholat duha. Mengamalkan kecintaan Allah dengan menjalankan sholat sunnah dalam ajaran Rasul, contohnya seperti sholat duha, karena sholat duha adalah sedekah sebagai investasi, amal cadangan, keuntungan yang besar, mencukupi kebutuhan hidupnya, pahala haji dan umroh, diampuni segala dosa walaupun sebanyak buih di laut, istana surga. Alasannya akan menjadi ladang pahala bagi mereka yang senang tiasa mengersakannya, namun tak akan menjadi dosa apabila ditinggalkan. Itulah cara mengaktualisasikan kecintaan Allah terhadap sholat duha. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ayo. Kan kamu bisa di saya. Silakan. Capek, sabar. Itu masukin lagi. Cahaya. Geser sedikit ke sini. Udah, jangan geser. Udah. Siap? Oke, fokus. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari identifikasi tentang meluangkan waktu sholat duha. Hari libur adalah momen istimewa bagi setiap orang, termasuk umat muslim, untuk merasakan kesegaran dan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Hari-hari libur memberikan kesempatan bagi kita untuk berpindah dari rutinitas sehari-hari menjadi momen santai bersama keluarga dan teman-teman. Memanfaatkan waktu luang dengan sholat duha. Bagi umat muslim, hari libur merupakan waktu yang berharga untuk memperbanyak ibadah.
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat menjadi salah satu amalan yang memiliki berkah luar biasa. Kesempatan untuk meluangkan waktu beribadah. Hari libur bukanlah sekedar waktu untuk bersantai dan bersenang-senang, tetapi juga kesempatan untuk beribadah dengan lebih khusyuk. Meskipun saat bekerja kita mungkin sulit untuk mengalokasikan waktu untuk ibadah tambahan, seperti sholat duha, namun di hari libur waktu menjadi lebih fleksibel dan kita dapat merencanakan kegiatan ibadah dengan lebih baik. Salat duha sebagai pintu rezeki dan kelancaran hidup. Salat duha merupakan salah satu salat sunnah yang dikerjakan antara terbit matahari hingga menjelang waktu zuhur. Meskipun bukan termasuk salat wajib, melaksanakan salat duha memiliki banyak manfaat dan berkah, terutama dalam hal kelancaran rezeki dan hidup. Rasulullah SAW bersabda, dalam hadisnya, Rasulullah bersabda bahwa setiap sendi seseorang dari kamu terdapat sedekah, setiap tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan juga 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu. Hadis riwayat Muslim. Mengisi waktu luang dengan berkah. Saat liburan, kita sering memiliki banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif, termasuk beribadah sholat duha. Menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi waktu-waktu tersebut. Dengan melaksanakan sholat duha, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga membuka pintu berkah dalam hidup kita. Momen berzikir dan berdoa. Sholat duha juga memberikan kita kesempatan untuk berzikir dan berdoa dengan lebih khusyuk. Dalam momen-momen ini kita bisa merenungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, bersyukur atas segala yang telah diberikan, dan memohon kepadanya untuk kelancaran hidup dan rezeki. Menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Melalui sholat duha, kita diajak untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Meskipun saat liburan, kita menikmati waktu bersama keluarga dan melakukan aktivitas yang kita sukai, tidak boleh lupa untuk menyisihkan waktu bagi ibadah yang dapat membawa berkah dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Hari libur adalah waktu yang berharga untuk merenung, merelaksi diri, dan menjalankan ibadah dengan lebih hikmat. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan saat liburan adalah sholat duha. Melalui sholat ini, kita dapat membuka pintu berkah dan kelancaran hidup, sambil tetap menjaga keseimbangan antara hidup dunia dan akhirat. Jadi, manfaatkanlah waktu luangmu saat liburan dengan baik, dan jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat duha. Yang dapat kami presentasikan dari hasil identifikasi tentang waktu luang sholat duha. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Res, silakan sholat duha, kemudian masuk lagi.
Ini bahaya. Ya, itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan ya. Kita tutup. Kita nanti akan evaluasi kembali yang terbaik ya atas apa yang kalian telah mengidentifikasi, kemudian proyek pelaksanaan sholat duha. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.